Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul mengenai aliran Syiah. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan asal-usul kemunculan Syiah. Secara bahasa, Syiah berasal dari kata Syiah bahasa Arab yang berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan secara terminologi adalah sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan selalu merujuk pada keterangan Nabi Muhammad SAW. Syiah adalah golongan yang menyanjung dan memuji Sayyidina Ali secara berlebihan karena mereka beranggapan bahwa Ali yang lebih berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Menurut Tatabi sila Syiah untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali. Pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa Nabi Muhammad SAW, para pengikut Ali yang disebut Syiah. Itu diantaranya adalah Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Pandangan kelompok ini diperkuat oleh komentar Ali terhadap hadis Al-Aim. Al-Faris Abadi menjelaskan bahwa Syiah seorang merupakan pengikut dan pendukungnya. Kelompok pendukung ini bisa terdiri dari dua orang atau lebih, laki-laki maupun perempuan. Arti Syiah secara bahasa terdapat dari Al-Quran sebagaimana firman-Nya yang artinya dan diantara Syiahnya adalah Ibrahim. Surat As-Sabat ayat 83. Selanjutnya yaitu bagian B-nya, yaitu adalah sejarah perkembangan aliran Syiah. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan pendapat di kalangan. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, tumbuh dan berkembangnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Syiah benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan Ali dan dengan perang Siffin. Dalam perang ini sebagian respon atas penerimaan Ali terhadap argumentasi yang ditawarkan Muawiyah. Pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua, satu kelompok mendukung sikap Ali kelak disebut Syiah dan kelompok lain menolak sikap Ali kelak disebut Khawarij. Perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai kalangan Syiah merupakan suatu yang wajar. Para ahli berpegang teguh pada fakta sejarah perpecahan dalam Islam yang mulai mencocok pada pemerintahan Utsman bin Affan dan memperoleh momentumnya yang paling kuat pada masa pemerintahan mereka. Terima Ahlul Bait berpendapat bahwa perpecahan itu sudah mulai ketika Nabi Muhammad wafat dan khalifahnya jatuh ke tangan Abu Bakar. Segera setelah itu terbentuknya Syiah. Bagi mereka pada masa kepemimpinan Al-Khulafa Ar-Rasyidin sekalipun kelompok Syiah sudah ada, mereka bergerak di bawah permukaan untuk mengajarkan dan menyebarkan doktrin-doktrin Syiah kepada masyarakat. Tampaknya Syiah sebagai salah satu fraksi politik Islam yang bergerak secara terang-terangan memang baru muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Syiah sebagai doktrin diajarkan sebagai diam-diam Ahlul Bait muncul segera setelah wafatnya Nabi. C. Doktrin-doktrin ajaran Syiah. Paham Syiah memiliki sejumlah doktrin penting yang terutama berkaitan dengan masalah imamah. Yang pertama itu adalah Ahlul Bait adalah mereka yang paling terdekat dengan seorang, sedangkan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Zaid bin Al-Quran dapat dimaksudkan sebagai istri Rasulullah dan yang diharamkan menerima sedekah dan zakat sepeninggalan Rasulullah SAW. B. Dan apa yang dilarangkan bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras menghukumnya. Doktrin Al-Bait adalah keyakinan bahwa Allah mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkannya dengan peraturan atau keputusan baru. C. Asyura berasal dari kata Ashar yang artinya 10. Maksudnya adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syiah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali keluarga di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 61 Hijriah. D. Imamah. Kepemimpinan imamah adalah keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi Muhammad. Isa dimaksudkan bahwa para imam mestinya masum, yakni tidak mungkin berbuat dosa atau besar atau kecil, tidak mungkin keliru dan lupa lahir batin. F. Mahdawiyah berasal dari kata Mahdi yang berarti keyakinan akan datang seorang juru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Juru selamat ini disebut sebagai Imam Al-Mahdi. Raja berasal dari kata raja yang berartinya pulang atau kembali. Raja adalah keyakinan dihidupkan kembali sejumlah hamba Allah yang paling soleh yang
paling durhaka membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Marjawiyah atau wilayah fakih, wilayah al-fiqh mempunyai arti kekuasaan atau untuk pendapat para fuqaha. At-taqi berasal dari kata taqi atau ittiqa yang artinya takwa. Takut taqi adalah sikap berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya. Dia tawasul maksudnya adalah mohon suatu kepada Allah SWT dengan menyebut pribadi atau kedudukan seorang nabi, imam atau bahkan seorang wali supaya doanya cepat dikabulkan Allah SWT. Ta'wali atau tabari tawal dimaksud dengan sikap berpihak kepada ahlul bait, mencintai mereka, patuh pada perintah-perintah mereka dan menjauhi segala larangan-larangan mereka. Adapun atabar dimaksud sebagai sikap menjauh diri atau melepas diri dari musuh-musuh ahlul bait, menganggap mereka sebagai musuh-musuh Allah, membenci mereka dan menolak segala yang datang dari mereka. Yaitu yang selanjutnya adalah mengenai tokoh-tokoh aliran Syiah. Nasr bin Mujahim bin Syair al-Minqari. Nasr dan Mujahim lebih banyak menghabiskan usianya di Baghdad pada waktu ini. Baghdad adalah yang baru dibangun, akan tetapi karena kota ini adalah ibu kota dan pusat kekhalifahan pada masa itu. Al-Khatib Al-Baghdadi dalamnya buku sejarah Nasr bin Mujahim sebagai salah seorang tokoh ilmuwan Baghdad yang meninggal pada tahun 212 Hijriah. B. Ahmad bin Muhammad abad ke-274 Hijriah. Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Abdullah Syukurmi dilahirkan pada abad ke-3 Hijriah. Ia adalah salah seorang sahabat para imam Maksum alaihissalam. Ia dilahirkan di kota Qom, kota ilmu agama dan para perawi handal Syiah dan tempat perlindungan bagi para fuqaha dan ilmuwan handal. C. Ahmad bin Abi Abdullah Al-Barki, penghujung abad kedua. Ia dilahirkan di penghujung abad kedua Hijriah di sebuah desa Qom yang bernama Barqa. Ia lahir dalam sebuah keluarga yang tersorot dan terkenal mencintai Ahlul Bait alaihissalam. Ayahnya Muhammad bin Khalid juga adalah salah seorang pembesar mazhab Syiah, guru hadis dan figur kepercayaan Imam Al-Jahim dan Imam Ar-Ridha alaihissalam. D. Ibrahim bin Hilal, permulaan abad ketiga. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Syair bin Hilal adalah salah seorang ulama dan perawi hadis. Tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Ia dilahirkan awal abad ketiga Hijriah di kota Kufah. Di permukaan usianya ia mengikuti mazhab Zaidiyah. Setelah beberapa waktu beliau yang memilih mengikuti mazhab Imamiyah. Muhammad bin Hasan bin Furuh. Ia adalah seorang pembela setia Imam Hasan Asy-Syakari. Dengan demikian dapat diamusiakan ia hidup di permukaan abad ketiga Hijriah. Asal hidup pada masa kezaliman dan kelaliman dinasti Bani Abbasiyah mencapai puncaknya. Asy'afar adalah salah seorang paling tersohor di kalangan mereka. Ia banyak berhubungan dengan para pembesar dan tokoh-tokoh terkemuka mazhab pada masa itu, dan dengan menulis surat-surat rahasia ia sering berjumpa dengan Imam Hasan Al-Askari. Dengan jalan ini juga ia dapat membangun sekte-sekte aliran Syiah. Yang pertama, Syiah Isna Asyariyah dinamakan Syiah Imamiyah karena yang terdapat dalam akidahnya adalah persoalan imam dan arti politik, yakni Ali berhak menjadi khalifah bukan hanya karena kecakapannya atau kemuliaan akhlaknya, tetapi ia telah ditunjuk anas dan pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Syiah Isna Asyariyah disepakat bahwa Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad SAW seperti yang ditunjukkan nas. Adapun Al-Syiah penerima wasiat setelah Ali bin Abi Thalib adalah keturunan dari garis Fatimah, yaitu Hasan bin Ali kemudian Husain bin Ali sebagaimana yang disepakati. Setelah Husain adalah Ali Zainal Abidin, kemudian syarat berturut-turut Muhammad Al-Bakir, Abdullah Ja'far Asy-Syidiki, Musa Al-Jahim. Nama 12 Isna Asyariyah ini mengandung pesan penting dalam tujuan sejarah, yaitu golongan ini terbentuk setelah lahirnya ke-12 imamah, yaitu kira-kira pada tahun 260 Hijriah 878 Masehi. Pengikut sekte ini menganggap bahwa imam ke-12 Muhammad Al-Mahdi dinyatakan gaibah. 2. Syiah Syabiyah. Istilah Syiah Syabiyah adalah Syiah 7 dianalogikan dengan
Syiah Isnasariyah yang memberikan pengertian bahwa sekte Syiah Sabi hanya mengakui 7 imam, yaitu Ali, Hasan